Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Minggu Paskah ke-6 9 Mei 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang kekal, Engkau membuat orang yang semula asing menjadi sahabat dengan sabda Yesus yang telah Kau bangkitkan dari alam maut. Kami mohon, ajarilah kami menaruh cinta kasih yang memberi harapan akan masa depan kepada orang-orang dan para bangsa. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, cinta menggetarkan jiwa. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, love story, sebuah kisah cinta yang sungguh menggetarkan jiwa. Sinetron ini berisi kisah cinta dua remaja, seorang putra milioner dan seorang gadis miskin yang gelandangan. Orang tua sang milioner marah besar dan mengancam tidak mewarisi kekayaan kepada putranya yang dianggap bodoh itu. Sebab keluarga berharap dia dapat mempersunting gadis-gadis lain yang jauh lebih cantik dan terhormat di mata masyarakat. Sang putra itu tak peduli. Dia lebih memilih gadis itu karena lebih berharga dan mulia ketimbang kekayaan material yang berlimpah ruah. Hanya satu pilihannya, yaitu cinta. Rasul Yohanes telah mengalami kasih Allah yang tak terhingga, maka dalam suratnya dia mengajak kita semua untuk hidup dalam kasih.
karena baginya kasih itu berasal dari Allah, dan Allah adalah kasih itu sendiri. Dan kasih Allah itu telah dicurahkan kepada kita melalui Yesus puteranya. Maka sebelum kita sadar tentang cinta, Dia sudah mencintai kita. Sebelum kita sanggup mengatakan terima kasih, kita sudah menerima kasih-Nya. Sedangkan dalam amanat perpisahannya, Yesus meninggalkan sebuah warisan terindah buat para murid-Nya dan kita sekalian, yaitu cinta. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan setiap orang yang hidup dalam kasih menjadi sahabat-sahabat Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Pertama, cinta kita adalah cintanya Allah, dan cinta Allah adalah cinta sejati. Cinta Allah beda dengan dua insan yang jatuh cinta secara seksual, sebuah cinta yang bebas. Cinta Allah itu mengikat dan menuntut, beda dengan pandangan pertama yang bersifat sementara, lalu berakhir dengan sebuah perceraian akibat pertengkaran dalam rumah tangga. Cinta sejati bertahan lama karena memberi dan menyerahkan nyawa. Tiada kasih yang paling agung daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kedua, cinta berarti menerima keberadaan orang lain. Sang milioner menerima kehadiran gadis miskin itu. Menerima orang dalam kondisi sebagai citra Allah, bukan karena kecantikan wajah, kekayaan, kepintaran, dan ketenaran seseorang. Jadi, para pemuda dan pemudi, jangan cari yang ganteng atau cantiknya. Pasti akan berkelahi terus karena berdiri di depan cermin. Banyak uang akan keluar karena harus membeli segala macam barang dan perhiasan. Ketiga, cinta itu menembus batas. Karena cinta itulah Petrus dengan berani menerobos batas wilayah menemui Cornelius, orang Romawi. Sebab ada larangan keras, orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang-orang asing, apalagi bangsa penjajah. Cinta itu tidak hanya sebatas pribadi seseorang, tetapi juga keluarga secara keseluruhan, termasuk orang tua. Cinta itu begitu kuat sampai orang tua lemah lunglai dan menyerahkan anaknya untuk dipinang atau menjadi milik orang lain sebagai pasangan hidup. Semoga cinta kita tetap bergetar sehingga jiwa orang yang kita kasihi merasa bahagia dan aman. Dan hendaklah kita sekalian tetap mencintai tanpa mengenal batas daerah atau suku. Saudara, cinta Tuhan tetap selamanya. Cintanya selalu menggetarkan jiwa kita. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu Paskah ke-6. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.